Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka menjadi sejarah baru bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Akankah Firly Bahuri dinonaktifkan dari jabatannya? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Mas Yudi, Bang Saud, terima kasih atas waktunya ya. Akhirnya setelah hampir 2 bulan kasus ini bergulir, sudah ada penetapan tersangka terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Mungkin saya ingin ke Bang Saud terlebih dahulu. Kedepannya, apa yang harus dilakukan oleh Firly ini, Bang? Pertama kan, ini kan perbuatan tercela ya. Iya dong, ini kan perbuatan tercela. Jadi kalau perbuatan tercela itu ya sudah sesuai dengan Undang-Undang 19/2019, ya berhenti. Nah, soal bagaimana memberhentikannya, siapa yang memberhentikan, siapa yang harus menggantikan, dan bagaimana proses pergantian, itu yang saya bilang kita harus memakai imajinasi kita masing-masing, siapapun kita, entah itu Dewas, entah itu pemerintah, dalam hal ini karena ketika di bawah pemerintah. Nah, itu yang harus kita selesaikan kalau kita bicara what next-nya. Karena memang peristiwa ini peristiwa yang cukup boleh kita bilang ya memalukan, ya sangat tragis, ya sangat membuat Indonesia berpotensi terpuruk dan seterusnya, sehingga kemudian langkah cepat itu yang paling penting. Jadi jangan juga membiarkan ini proses itu cepat di institusi Polri, karena proses cepat, bahkan tadi sudah bicara bagaimana melimpahkan ke kejaksaan, artinya mereka sudah punya time frame. Bagaimana dengan kita yang punya kompetensi atau punya kewajiban yang terkait langsung dengan ini, yang saya sebutkan tadi, Dewas dan lain-lain, harus menanggapi ini dengan cara yang lebih cepat pula. Ini kira-kira, Mbak. Kalau begitu Mas Yudi, tanggapan Anda apakah juga sepakat terhadap Bang Saud? Ya, jadi sekarang ini sebenarnya walaupun ada asas praduga tidak bersalah ya secara hukum normatif ya, namun setidaknya ini udah game over lah terkait dengan jabatan Pak Firly selaku Ketua KPK. Artinya kita akan berbicara KPK ke depan. Yang pertama tentu secara otomatis di pasal 32 Undang-Undang Tipikor kan ayat 2 dijelaskan bahwa pimpinan KPK berhenti sementara ketika dia menjadi tersangka pelaku tindak pidana. Artinya bahwa benar kata Pak Saud, memang tidak dijelaskan di dalam undang-undang tersebut ya siapa yang kemudian menonaktifkan dan sebagainya. Namun secara hukum normatif tentu saya melihat karena SK-nya adalah SK Presiden, ya tentu nanti akan Presiden yang akan menonaktifkan, dan kemudian ya untuk PJ-nya apakah nanti ditunjuk atau ya memang di pasal 32 ayat 1 itu juga dijelaskan bahwa ketika terdakwa ya maka dia akan diberhentikan secara tetap. Saya sepakat dengan Pak Saud ya bahwa nantinya justru ketika dilimpahkan secara cepat, artinya tidak perlu ada PJ-PJ-an, jadi langsung saja ada yang menggantikan secara tetap untuk sampai akhir periode. Artinya bahwa dari orang-orang yang tidak terpilih ya ketika proses pemilihan di DPR, dari 10 orang itu yang tidak terpilih itu bisa menjadi salah satu orang yang akan menggantikan Pak Firly Bahuri ini, seperti itu, Mbak. Baik, jadi misalnya dari Presiden begitu ya, karena SK-nya dari Presiden, begitu kecondongan dari Mas Yudi. Namun biasanya juga orang-orang yang terjerat begitu ya terhadap kasus pidana itu akan mengundurkan diri. Nah, kan Firly untuk mengundurkan diri ini bagaimana, Bang Saud? Ya, saya pikir kalau lihat proses perjalanan case ini agak sulit kalau perilaku gentleman itu muncul ya. Jadi kita berharap sebenarnya gentleman itu keluar lah. Perilakunya keluar, terus kemudian dan itu akan nanti ya, menjadi bagian yang begitu. Bisa jadi bagian yang meringankan yang bersangkutan karena dia sudah mengakui. Jadi jangan lari kemana-kemana lagi. Udah terbukti kalau ada tukar menukar uang 7M segala macam, itu kan sudah menunjukkan bahwa tinggal kita bicara kesadaran yang bersangkutan untuk kemudian memberikan kesempatan kepada orang lain untuk kemudian memimpin KPK untuk kemudian lebih fokus dalam pemberantasan korupsi. Sebagaimana Mas Yudi bilang tadi, tentunya pemerintah harus segera mengambil sikap. Jangan membiarkan ini menjadi sesuatu yang nggak kita punya imajinasi sama sekali. Gitu. Baik, Mas Yudi, jadi kans mengundurkan diri dari Firly Bahuri sendiri itu tidak agak sulit begitu?
Ya dari 100% gitu ya, kemungkinan itu mungkin hanya 1% dia mau mengundurkan diri, karena seperti yang sudah sampaikan oleh Pak Saud, kita sudah lihat perjalanan kasus ini ya, mulai dari Pak SYL diperiksa, kemudian bagaimana Pak Firly melakukan upaya mangkir ya kan, drama-drama sampai dia mengglosor gitu ya, menutup wajahnya di dalam mobil ya, kemudian di suatu waktu dia tampil ke media gitu. Jadi gimmick-gimmick seperti ini ya sebagai tanda bukti, pertama kan panik gitu kan, yang kedua ya cara menghentikannya adalah tadi sudah dilakukan oleh penyidik, yaitu memberhentikan menyetapkan tersangka, sehingga dia otomatis akan berhenti untuk sementara. Karena saya lihat kan Pak Firly ini ingin bermain formal, bukan bermain masalah etika. Kalau bermain masalah etika ya secara lega formal wajar harusnya mundur gitu kan. Sejak awal kasus Jangan begitu ketika mungkin sudah ya jadi Mas Yudi? tersangka, sebelumnya pun seharusnya sudah mundur. Oke, tapi saya lihat bahwa dia akan terus bertarung dalam tanda kutip ya, terkait dengan kasus yang menimpa dia. Itu tadi saya katakan Mbak, bahwa kita berharap bahwa Polda Metro Jaya setelah menetapkan tersangka ini harus segera melimpahkan, sehingga ketika dia menjadi terdakwa dia akan diberhentikan secara tetap gitu ya. Sehingga pertama pemerintah tidak kerja dua kali ya kan. Kemudian yang kedua, kita kan sebenarnya di sini adalah mencoba untuk menyelamatkan KPK dari keterpurukan. Kenapa? Karena kan belum pernah terjadi ada ketua KPK menjadi tersangka kasus korupsi. Ya ini padahal tupoksi pekerjaan dia adalah terkait dengan korupsi. Tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Saud ya, terkait dengan temuan dokumen terkait penukaran uang di money changer ya sebanyak 7,4 miliar ya. Jadi kita dejavu Pak Saud ya, terkait perkara IKTP misalnya menggunakan money changer gitu kan sebagai upaya untuk menyamarkan gitu kan, karena penerimaan uang berdasarkan dolar. Jadi saya pikir kembali lagi bahwa Pak Firly pasti akan bertahan, dia tidak akan mau mundur. Nah itulah sebabnya kita juga harus bermain secara formal. Bagaimana Pak Firly ini ya, artinya dia harus segera digantikan. Kenapa? Karena kan psikologis dari pegawai KPK gitu kan tentu akan sangat terganggu gitu ya, melihat ketuanya sendiri dijadikan tersangka akibat kelakuan dari ketuanya sendiri yang diduga melakukan pemerasan terhadap Menteri Pertanian yang saat ini juga menjadi tersangka di KPK. Seperti itu Mbak. Baik, kalau dari Dewan Pengawas KPK atau Dewas KPK sendiri punya kewenangan kan seharusnya untuk menonaktifkan Firly dan juga menggantinya, Bang Saud? Kalau bicara Dewas, saya nggak mau tanggapin lagi. Robertson saya nanggapin Dewas. Mengapa Bang? Apakah Dewas tidak punya kewenangan atau mungkin keberanian? Kan udah cukup banyak Mbak Maria. Kasusnya kan cukup banyak yang sudah seharusnya. Tapi kan ini sudah jelas Bang. Ini kan sudah jelas, sudah ada penetapan tersangka loh Bang. Apakah memang masih belum bisa seperti itu Dewas bertindak seperti yang seharusnya? Ya kita perlu bukti kan. Mereka membuat sensor yang disebutnya integritas, sinergi kepemimpinan, profesionalisme, dan keadilan. Apa ini integritas? Dengan satu poin itu aja sudah cukup menunjukkan mereka harusnya bisa bertindak untuk menerapkan peraturan Dewan Pengawas 010203 di mana sanksinya berat dan diminta mengundurkan diri. Dan untuk menyimpulkan itu kan nggak perlu bukti cukup sampai beberapa hari sebenarnya. Melihat foto saja kemarin yang muncul di media, mereka sudah bisa masuk dalam satu kesimpulan ada sesuatu persoalan yang nyangkut dengan etik. Tapi nyatanya nggak dilakukan kan. Jadi saya pikir, saya jadi nanggapi ya, saya nggak mau nanggepin Dewas, saya capek kita nanggapinya. Jadi harapan tertinggi untuk menonaktifkan Firly ke siapa Bang Saud? Presiden kah? Saya itu apa kata Mas Yudi tadi, karena ini bagian dari pemerintah, kalau pemerintahnya punya imajinasi, kalau pemerintahnya komit pemberantasan korupsi, di sini sudah jarang paling dalam struktur pemberantasan korupsi di Indonesia yang terkait dengan pimpinannya. Kalau pemerintahnya juga nggak punya imajinasi tentang itu, saya nggak ngerti lagi. Baik, kita juga sedikit akan flashback ya ke kasus ini. Kan ini kasus sudah hampir 2 bulan berjalan dan lebih dari 50 orang sudah diperiksa. Nah, namun baru sekarang ada penetapan tersangka. Menurut Mas Yudi sendiri juga yang mengawal kasus ini dari awal ya, kita tahu Mas Yudi, itu apa sih Mas yang membuat kasus ini begitu sulit begitu ya untuk
ditetapkan sebagai tersangka? Seperti semalam akhirnya sudah ada penetapan tersangka, Mas Yudi. Ya, jadi saya selalu mengatakan bahwa memang ketika kasus ini itu kita harus punya kesabaran revolusioner gitu ya, kesabaran yang luar biasa. Karena pertama bahwa kasus ini kan calon tersangkanya ketika itu ya, itu adalah ketua KPK, yang artinya bahwa dia pertama high profile ya, dia punya eh, jabatan, kedudukan, kewenangan, kekuasaan seperti itu. Kemudian yang kedua, ketua KPK adalah lembaga pemberantasan korupsi gitu ya. Artinya tentu harus diukur juga gitu ya, bagaimana apa namanya dampaknya gitu kan. Selanjutnya yang ketiga ya, dalam akal pikiran kita kan logikanya nggak mungkin ketua KPK melakukan korupsi, dia tugasnya memberantas korupsi gitu. Kemudian yang menarik adalah ketika misalnya Firly Bahuri misalnya ketika di akhir-akhir sebelum jadi tersangka melakukan tembakan-tembakan kosong gitu ya, mulai dari Harun Masiku gitu kan, ada menyetrum misalnya Pak Kapolda gitu kan terkait dengan adanya laporan kasus apalah gitu ya. Saya pikir hal-hal seperti ini kan menjadi sebuah gimmick yang menurut saya menjadi bumbu-bumbu ya di dalam upaya penegakan kasus ini. Dan kalau kita melihat tadi berkata Mbak ya, saya membaca yang terakhir kan sudah 91 ya, ada saksi, ada ahli, termasuk Pak Saud sendiri. Beliau ini ahli gitu kan. Jadi beliau ini Ternyata ahli sudah tapi sudah bersaksi 91 nih ya sekarang untuk gitu saksinya ya yang diperiksa. Jadi begitu banyaknya saksi, kemudian Mbak tempat digeledah ya kan, kemudian Betul. sudah mulai mengarah. Dan yang paling menarik adalah ketika awal kasus ini kan laporannya adalah dugaan pemerasan ya kan, pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor. Namun ternyata penyidik menemukan hal yang lebih ya, berdasarkan barang bukti, alat bukti, penggeledahan, pemeriksaan saksi, bahwa bukan hanya 12E tetapi ada 12B besar. Itu gratifikasi gitu kan, terkait dengan penerimaannya. Dan ditambah sekarang, kemarin dikatakan bahwa ketika Kompres ada lagi pasal berlapis, yaitu suap menyuap ya kan, terkait dia menerima suap pasal 11. Artinya 3 pasal berlapis ini ya, saya melihat pertama berarti kekuatan pembuktian yang selama ini dicari oleh penyidik itu sangat kuat. Kemudian yang kedua, penyidik Polda Metro Jaya sangat serius ya menangani kasus ini. Kemudian yang ketiga, saya melihat bahwa saksi-saksinya akan berarti kooperatif. Kenapa Mbak? Ingat loh, kasus ini kan adalah kasus post factum ya, ketahuan setelah terjadi. Yang artinya ya ketika dulu kami OTT misalnya akan sangat mudah karena kami sudah melakukan penyadapan, sudah memantau dan sebagainya. Artinya di sini keterangan saksi-saksi untuk memperkuat bahwa uang-uang tersebut misalnya diterima oleh Pak Firly sudah jelas dan sudah sangat kuat gitu kan, sehingga 2 alat buktinya cukup ya kan, mulai dari proses penyelidikan, ada peristiwa pidana, naik penyidikan, dan sekarang memasuki fase akhir, yaitu telah ditemukannya tersangka dalam dugaan pemerasan ini, yaitu Pak Firly Bahuri selaku ketua KPK. Seperti itu Mbak. Baik, Mas Yudi. Tapi kalau diingat juga Mas, dari proses penggeledahan di 2 rumah pada saat itu ya, ke penetapan tersangka ini cukup jauh ya. Nah itu biasanya kalau sudah penggeledahan itu ada penyitaan dan kemudian penetapan tersangka cepat. Itu biasanya di kasus-kasus yang kita jumpai pada umumnya. Nah apa yang membuat kasus ini berbeda? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, Breaking News Metro TV akan segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.